Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya khususnya di hari kiamat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta setiap keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan Gemar Ramadan 1446 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif PCNU Kabupaten Banyumas, saya mendapat jatah memberikan tema kewajiban, syarat, dan rukun berpuasa. Saya mengambil materi ini dari kitab namanya Al-Halaqatur Rabi'ah Minat Durusil Fiqhiyah, karya dari As-Sayyid Abdurrahman bin Saqaf. Ini pelajaran yang ke-36, Ad-Darsus Sadisu Wassalasu Fis Saumi atau Fis Siyam. Saumu Ramadan ruknun min arkanil Islam, bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Lima soha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Bahwa hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam didirikan atas lima pokok. Ya. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji ke Baitullah. Dan yang kelima puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan nomor 4 dan haji nomor 5. Sebetulnya ini nggak ada masalah, karena bisa saja orang itu haji dulu baru puasa karena masuk Islamnya di bulan Syawal misalnya, kemudian Syawal apit haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah haji, padahal belum puasa Ramadan. Ini bisa saja. Para pemirsa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian surutu wujubis saum, syarat-syarat wajib puasa. Surutu wujubis saumi Ramadan arba'atu. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 4. Al-awwalu al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Karena li annal kafir al-asli ghairu mukhatabin bi furu'il Islam fid dunya. Karena orang kafir yang asli tidak dikhitobi dengan cabang-cabang Islam, karena dia dikhitobinya sebelum masuk Islam. Kalau belum masuk Islam berarti belum ada kewajiban puasa. Ini di dunia, karena nanti di akhirat juga akan digugat, kan, kenapa tidak puasa, kenapa tidak Islam. Wasani al-aql. Yang kedua, syarat wajibnya adalah mempunyai akal. Dan wasalisu, yang ketiga, al-buluh, balik. Di annal majnuna wasobiyya ghairu mukallafin.
Alasannya karena orang yang gila dan anak kecil itu tidak termasuk orang mukallaf sehingga tidak wajib puasa. 5 ruyah ngan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena dari riwayat hadis riwayat Ali bin Abi Thalib bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat atas 3 orang, maksudnya tidak dicatat. Manis sobi hatta yablugho, yang pertama bagi anak sampai dia balik, wa anin naimi hatta yastayqidhu, dan bagi orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnuni hatta yufiqa, dan orang yang gila sampai dia sembuh. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Kemudian anak kecil ini diperintah untuk puasa ketika dia berumur 7 tahun. Apabila dia sudah mampu, perintahkan. Bahkan kalau sudah 10 tahun kok belum berpuasa, ya supaya dikatakan di dalam wa yudrobu ala tarkihi li asrin, ya dipukul, maksudnya ya dipaksa agar supaya dia mau berpuasa. Kiasan ala sholat, hal ini dikiaskan dengan sholat. Warabi'u, ya syarat wajib yang keempat adalah al-qudratu, mampu. Al-qudratu ala shaumi, mampu puasa. Fala yajibu shaumu ala syaikhil kabir, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sudah tua renta, alladzi yajhaduhu shaumu, yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Wal maridu alladzi yurja buruhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, bisa dapat sehat. Nah, maka kalau orang itu orang yang sudah sepuh, bahkan sudah linglung, pikun, dan juga orang sakit yang tidak memungkinkan lagi kesembuhannya, sakit yang permanen barangkali itu tidak mampu puasa, maka dia tidak perlu puasa dan diganti dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berikutnya syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Syurutus sihhatis shaumi khamsatun, syarat-syarat sah puasa ada 5. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya ya, ada 5. Kalau tadi syarat wajibnya, orang itu wajib puasa kalau memenuhi 4 syarat. Kalau ini sahnya puasa, ketika puasa itu dianggap sah apabila memenuhi 5 syarat. Al-awwalu al-islam wasani al-aqlu. Pertama dan kedua sama dengan syarat wajibnya, yaitu Islam dan punya akal. Yang pertama Islam, yang kedua punya akal. 5 marofi syurutil wujub, karena sebagaimana tadi ada pada syarat wajibnya puasa. As-salisu an-niqai nganil haidi wan nifas, ya, suci dari haid dan nifas. Di anal haido wan nufasa'a la yasihu shauhumuhuma, karena orang yang haid dan orang yang nifas tidak sah puasanya. Wala yajibu alaihima, dan tidak wajib, bal yahrumu alaihima shaumu, bahkan haram bagi 2 orang itu, orang yang haid dan nifas itu, untuk berpuasa. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dalam satu hadis dikatakan dari Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi kalau puasa diqadha, misalnya orang haid 7 hari mengqadha. Tapi kalau puasa, kalau sholat tidak perlu diqadha, karena kalau sholat diqadha terlalu berat. Kalau 7 hari dia haid berarti 7 kali 5, 35 kali sholat, repot. Sholatnya nggak perlu diqadha. Cuma yang perlu diperhatikan tentu di awalnya, ketika dia haid jam berapa misalnya, ketika sudah masuk zuhur kok belum sholat zuhur, padahal dia sudah haid, maka itulah petang zuhur itu. Kira-kira begitu yang perlu diperhatikan awal dan akhirnya. Akhirnya kapan? Akhirnya asar, barang mandi
kemudian maghrib, ya otomatis asar harus dilakukan sebagai qadha kan udah maghrib misalnya gitu. Jadi yang perlu diketahui, diperhatikan, diketahui oleh ibu-ibu yang haid itu adalah di awal dan akhirnya. Di tengahnya memang tidak perlu diqadha, tapi di awal dan akhirnya yang perlu diperhatikan. Warabi'u an-niyatu, syarat sah yang keempat adalah an-niyat likulli yaumin. Niat itu setiap hari, setiap malam. Li hadisi innamal a'malu binniyat. Hadis sesungguhnya amal-amal itu sah karena niatnya. Sahnya amal itu karena niatnya. Wali anna shauma kulli yaumin ibadatun munfalidatun. Dan kenapa harus tiap hari atau tiap malam kita niat? Karena setiap hari puasa itu ya ibadah yang menyendiri masing-masing. Berbeda nanti misalnya Imam Malik yang menyatakan boleh saja orang itu di awal Ramadan niat puasa untuk sebulan suntuk gitu. Ya kita bisa mengambil itu puasa niat puasa sebulan suntuk itu untuk menjaga nih kalau di tengah-tengah kita mungkin lupa. Misalnya tidurnya terlalu malam, kebetulan nggak tarawih, biasanya kalau setelah tarawih witir itu kan bareng-bareng niat, nah itu misalnya kebetulan tidak tarawih, termalam, bangun-bangun sudah subuh, berarti kita tidak niat misalnya, ya tetap saja harus imsak, harus tetap tidak makan, tidak minum, makan tapi puasanya nggak sah karena kurang niat. Dengan itu maka harus disauri, tidak dosa tapi harus ada qadha, tidak ada disauri. 5 ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Yang siapa yang tidak menginapkan niat puasa ya sebelum fajar, dalam hadis yang lain riwayat yang minal laili ya, di malam hari fala siyamalah, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Wa yasihu shaumun nafli biniyatin minan nahari qabla zawal. Tapi sah saja kalau puasa sunnah di pagi-pagi kok baru niat, yang penting belum sampai zuhur itu boleh niat puasa sunnah. Lima ruwiyah an Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada saya dzata yaumin, pada suatu hari, ya Aisyah hal indakum syai'un, wahai Aisyah apakah kamu punya sesuatu, makanan maksudnya. Faqultu ya Rasulullah ma indana syai', maka aku menjawab, wahai Rasul kami tidak punya apa-apa. Qala fa inni shaim, Nabi bersabda kalau begitu saya puasa. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga sekali lagi untuk niat puasa sunnah bisa di pagi hari, yang penting sebelum zuhur. Tapi kalau puasa fardu termasuk puasa Ramadan ini, kita harus tabyitun niatnya malam hari sebelum fajar. Wal khamisu, ini syarat sah yang kelima adalah al imsak nganil akli wasurbi wa kulli muftirin jami'an nahar. Ya, ngekar atau menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sepanjang hari. Ngantung lungil fajri ila hurufis syamsi, mulai dari terbit fajar sidik masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ila lail. Maka makan dan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam, maksudnya masuk fajar, masuk subuh. Makan minum boleh sampai kapan? Sampai fajar. Setelah itu masuk fajar, summa atimmus siyama ilal lail, maka sempurnakanlah kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan ada kewajiban, syarat dan rukun berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
dan mudah-mudahan puasa kita, siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq yang muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.